Edi Wijaya, apakah menambah peredam panas aluminium foil bubble pada atap dan lantai mobil bisa membuat kabin lebih nyaman? Hah? Apakah mobil dengan penggerak FWD saat menanjak ternyata tidak kuat dan membalik arah menggunakan gigi mundur R menanjak akan merusak gearbox? What the fuck? Siapa yang ngajarin sih lu? Nanjak mundur biar kuat. Bon Jordi, mobil yang udah kepanasan bisa didinginkan dengan dicampur paracetamol dan dijauhi dari lingkungan tetangga yang hobi gibah. Betul. Kalau tetangga lu banyak gibah, lu ganti. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo Mavers, balik lagi bersama saya Lulung Dokter Mobil di episode Mitos Fakta episode 28. Dan bla bla bla. Pasang nama susah banget sih. Iya emang. Kok mau tanya kalau manual transmisi misalnya lagi jalan 80 km per jam di gigi 4 terus lari ke N, apakah transmisi bisa jebol? Enggak. Kalau dari gigi 4 terus lari ke N, nggak mungkin jebol karena kan lu cabut tuh. Jadi tidak ada beban di piston, di crankshaft maupun di si kopling itu sendiri. Yang penting jangan dari gigi 4 lu pindahin kedua. Itu bisa jadi ada yang jebol ya kan. Either koplingnya yang jebol duluan atau kalau lu lagi hoki maybe crankshaftnya bengkok. Maybe. Gue seumur-umur pernah denger sekali doang sih. Jadi maksudnya abis dari gigi 5 kenceng, nggak tahu gimana orangnya masukin kedua terus dilepas koplingnya. Itu gue yakin juga bukan kopling normal ya, maksudnya itu udah kopling racing ya mungkin ya, karena kalau kopling normal paling koplingnya yang jebol. Ini enggak bro, crankshaftnya yang bengkok. Gue sampai bingung, crankshaft bisa bengkok men, gila lu hajar kompresi berapa itu gitu deh. Nggak masuk biasanya. Langsung nolak. Masuknya ke R biasanya nggak mau. Karena dia harus dari 1 baru mau masuk. Kalaupun lu dari 2 itu juga belum tentu masuk. Karena dia settingan sinkromesnya begitu. Awan Tots. Kok apa bener seiring berjalannya waktu kompresi mesin turun? Yes. Kalau iya berarti bisa dong pakai beban oktan lebih rendah. Bisa aja sih. Cuman mobil lu juga jadi rendah juga performance-nya. Sebenarnya kompresi menurun itu faktornya beberapa ya. 1, linernya lecet. Ya kan? Liner atau piston lecet sama aja. Jadi ketika dia kompresi dia kebuang. Nomor 2 adalah seal oli dari si piston itu atau seal pistonnya itu sendiri, ring pistonnya itu sendiri itu udah gancet, jadi dia nggak bisa bermain. Atau ketutupan kotoran juga udah bisa ya kan. Atau olinya jelek, tidak sesuai, itu juga bisa kompresinya turun. Jadi kompresi turun itu beberapa faktor ya. Jadi mendingan lu benerin kompresinya, naikin lagi. Makanya kenapa kalau gue lebih suka kalau ganti oli itu pakai engine flush. Walaupun cuma 5 menit sampai 7 menit, tetapi ketika kita engine flush yang bener ya, bukan lu masukin kerosin atau minyak tanah ya. Ketika lu isi engine flush yang bener, si ring-ring piston itu kan juga otomatis kan kebersihin lagi kan sedikit-sedikit kan tiap kali lu ganti oli. Jadi itu akan mempertahankan kompresi lu lebih tinggi lebih lama. Dronal, kok minta satu fakta, transmisi AGS Ignis kan banyak komplainnya. Ya, bagaimana kalau transmisi Ignis yang manual, apakah banyak komplain juga? Manual bro. Kopling, kampas kopling, matahari kopling, dekruk as. Udah itu doang. Kalau manualnya aja banyak komplain, berarti Suzuki stupid dalam bikin mobil, which is nggak mungkin kan. Suzuki di luaran banyak bikin mobil. AGS kenapa bodoh itu karena gini loh, lu harus ngerti AGS itu apa. Dia bukan automatic transmission, dia bukan manual transmission, dia bukan CVT. Jadi AGS itu sebenarnya dia manual transmisi yang nginjek koplingnya itu pakai namanya aktuator atau piston ya. Jadi ketika lu lepas rem, pistonnya narik. Jadi koplingnya plak. Ketika lu injek rem, dia dorong nih sehingga koplingnya lepas. Gitu doang. Makanya kenapa ada jedanya nih ketika lu mau lepas rem dan lu ngegas, dia ada jedanya. Karena kenapa? Itu kayak kopling tapi otomatis gitu kan. Jadi koplingnya yang nginjekin itu pakai mesin. Nah, Suzuki mengklaim bahwa ini ngirit nih, ya kan? Malah jauh lebih irit, jauh lebih murah bikinnya juga. Tetapi pada prakteknya, lu mau naik tanjakan di mall, lu mau naik gunung, itu lu was-was bro. Lu lepas rem, lu nggak cepetan bejek gas, itu bisa mundur. Nah, kalau CVT, kalau AT dia nggak mundur bro gitu loh. Jadi makanya orang banyak problemnya. Dan ketika Suzuki bikin ini, dia tidak mengekspektasi bahwa mobil di Indonesia itu, Jakarta ya pada umumnya, super banyak banget stop and go-nya. Makanya jadi si aktuator itu cepat rusak, iya betul. Dan satu kali rusak juga nggak murah karena nggak ada spare part-nya gitu kan. Spare part-nya tidak ready available di mana-mana, ujung-ujungnya jadi mahal. Edi Wijaya, apakah menambah peredam panas aluminium foil bubble pada atap dan lantai mobil bisa membuat kabin lebih nyaman? Pada atap, roof sama lantai. Lebih nyamannya definisi lu nyaman apa nih? Mengurangi panas? Iya. Mengurangi suara? Belum tentu. Kalau yang udah pasti itu kan yang kayak model aspal ya, yang lu tempel di atas,
di bawah, kemudian di dinding-dinding. Tetapi aspal kan berat. Nah, karena berat itu makanya tidak ada getaran yang masuk ke dalam. Lu harus tahu nih, ketika itunya lu ganti sama yang lebih enteng, getaran tetap masuk ke dalam, suara mungkin keredam sedikit, tapi yang udah pasti keredam panas. Dari bawah dan dari atas nggak tembus, itu iya. Apakah mobil dengan penggerak FWD saat menanjak ternyata tidak kuat dan membalik arah menggunakan gigi mundur R menanjak akan merusak gearbox? What the fuck? Siapa yang ngajarin sih lu? Nanjak mundur biar kuat. Biar logikanya didorong si mobilnya kok. Iya tapi Oke, mobil tidak kuat nanjak, faktornya apa dulu nih? Di Indonesia, kalau ketika lu bilang tidak kuat nanjak, kadang-kadang jalannya yang tidak sesuai standar. Jadi maksudnya tinggi banget gitu kan, kayak di kampung-kampung lu masuk ke gunung-gunung di kampung-kampung tuh jalannya tidak sesuai standar. Iya, makanya kenapa lu butuh momentum sebenarnya. Jadi ketika nanjak itu, lu harus tahu nih antara torsion dan momentum. Torsi yang bisa membuat lu naik, ya kan, mendorong mobil lu. Nah, tapi akan membutuhkan torsi yang lebih sedikit ketika lu sudah punya momentum. Karena lu sudah jalan nih ceritanya nih mobil nih. Jadi makanya kenapa kalau nanjak, gua dulu waktu belajar nyetir selalu diajarin, gas nggak usah tinggi-tinggi, yang penting konstan. Gasnya lu tahan nih, udah segitu aja, jangan lu lepas-lepas lu ngerem. Makanya gue paling benci dan gue paling bete, anak-anak kids zaman now nih, nyetir tanjakan, ngerem-ngerem di tengah jalan. Anjing tuh, bener-bener anjing tuh. Maksudnya, lu bisa nabrak bro, dan itu mobil bisa malah jadi mundur. Karena kenapa? Itu mobil yang di depan, yang ngerem itu, belum tentu kuat naik lagi. Ya kan? Dia belum tentu kuat nih naik lagi nih. Mobil gua tahu kuat. Karena kenapa? Gua rawat kan gitu kan. Mobil dia, gua malah tahu. Lagi nanjak, tiba-tiba ada lubang dikit, dia ngerem dulu. Anjir, gua bilang, ini orang sih tolol sih, nggak pernah belajar mobil sih. Lu lagi nanjak, apalagi tanjakannya curam, mau ada lubang, mau ada apa, lu setir, lu hindarin. Sebisa mungkin. Nggak bisa lu hindarin, ya udah mau nggak mau kena. Jangan lu berhenti di situ, lu ngerem. Kenapa? Belum tentu lu punya skillnya dan lu punya mobilnya untuk mulai nanjak lagi. Belum tentu ya. Makanya kenapa mendingan lu ketika nanjak gasnya konstan aja. Nggak usah ngebut. Giginya masukin gigi rendah, matiin AC, buka jendela biar lu bisa denger suara-suara yang aneh-aneh dan bau yang aneh-aneh ya kan. Lu konstanin aja. Misalnya gasnya konstan di 3.500 rpm. Ya udah segitu aja. Lu naik aja ngong gitu kan. Jangan lu gaya-gaya deh. Ada lubang, ada polisi tidur dikit, kemudian lu berhenti di situ. Anjir, ntar kagak naik. Gua lagi ketabrak di belakang. Walaupun dia yang ganti ya, urusannya itu gue males banget. Gimana harus nonton bisa nyetir. Oh iya betul ya kan. Karena ya itu nggak banyak yang ngajarin, maksudnya lu ketika naik itu gimana gitu loh. Cuma diajarin tahan kopling setengah injek gas. Ya itu gue juga tahu, masalahnya mobil lu kuat kagak. CPT Goplong, mitos atau fakta Xenia 2009 manual pakai oli lebih kental 20W50 bisa merusak pompa oli. Bukan hanya bisa merusak pompa oli bro, bisa merusak semuanya. Ini kental banget ya, Xenia itu kan bensin. Lu pakai 1040 aja udah cukup. Ngapain lu kentalin sampai 20W50? Kan ini oli diesel. Jadi nggak usah sih bro, lu pakai oli bensin 1040 udah oke kok. Makanya kenapa di bengkel gue jualnya 1040, itu oli paling standar yang lu bisa masukin dari mobil tahun 90-an sampai ke 2023 yang paling baru pun itu mau oli masuk nggak ada masalah. William Herman, mitos atau fakta, mobil dengan transmisi CVT atau matic konvensional tidak boleh dioper dari gigi ke N ketika mobil masih jalan. Dari gigi D ke N. Dari D ke N nggak ada masalah, karena ketika lu masukin dari D ke N, solenoidnya nembak, dia lepas. Nah, ketika lagi jalan kenceng nih, dari N ke D, itu yang nggak boleh, karena dia slip di dalam. Menggunakan engine brake untuk mengurangi kecepatan merusak gearbox. Ya udah pasti. Bukan merusak gearbox sih bro, merusak si kampas kopling. Karena kan engine brake itu kan berarti si kompresi mobil dipakai untuk menghambat lajunya si ban, ya kan? Nah, ketika kompresinya itu lebih gede atau si laju bannya itu lebih gede, yang pertama kegesek kan, yang pertama kalah kan si kampas kopling. Gearbox sih nggak bakal rusak ya menurut gue ya. Engine juga enggak lah dari engine brake lah ya. Kecuali engine brake-nya lu kayak yang, ya engine brake yang Amerika punya lah. Jadi maksudnya di sana tuh ada engine brake yang lu pasang manual, jadi di knalpot tuh lu tutupin. Nah, itu enggak banget deh. Jadi ketika di knalpot itu lu tutupin, engine brake-nya itu terjadi karena volume gas buangnya itu nggak bisa keluar dengan sempurna. Misalnya nih, dia biasanya keluar 10 liter per menit gitu kan. Tiba-tiba lu tutup jadi 1 liter per menit, ya otomatis udaranya ngantri kan mau keluar kan. Nah, itu kompresinya balik. Itu enggak deh. Iya, ada itu yang jual. Jadi maksudnya itu ada yang jual alatnya untuk manual dimasukin ke truk-truk atau mobil-mobil diesel, sehingga ketika lu pencet, dia si knalpot kayak ditutup gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada penutupnya gitu, sisa dikit lubangnya. Sehingga udara yang keluar itu tertahan, nggak bisa keluar. Itu ada. Nah, bukan yang itu ya engine brake-nya ya. Iya, jadi udara keluarnya kan mampet kan. Nah, dia pakai konsep itu sehingga ketika udara keluar mampet, yang masuk juga nggak bisa banyak. Makanya dia nge-brake. Serem ya?
Makanya dia hanya taruh di mobil diesel, karena diesel kompresinya jauh lebih tinggi daripada bensin. Mobil tua Eropa semakin jarang dipakai atau dipanasin, minyaknya malah keluar semua. Yes, betul. Mobil Eropa didesain untuk dipakai setiap hari. Kalau lu pakai malah nggak rewel, lu nggak pakai malah rewel, itu bener. Bonjordi, mobil yang udah kepanasan bisa didinginkan dengan dicampur paracetamol dan dijauhi dari lingkungan tetangga yang hobi gibah. Betul. Kalau tetangga lu banyak gibah, lu ganti knalpot brong, lu gas di pagi hari. Paling disambit Batak, bro. Oke, mungkin sekian dulu mitos dan fakta episode 28 kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.